Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A13198082, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Kali ini saya akan menjelaskan atau melakukan percobaan mengenai hukum Coulomb. Di sini, saya melakukan percobaan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah listrik magnet. Sebelumnya, saya akan membahas dan menjelaskan sedikit mengenai hukum Coulomb. Apakah kalian tahu apakah itu hukum Coulomb? Hukum Coulomb menjelaskan hubungan antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu. Nah, hukum ini juga menyatakan apabila terdapat dua buah muatan listrik, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Adapun sifat-sifat dari gaya listrik di antara dua partikel bermuatan yang diam yang ditemukan oleh Charles Coulomb berdasarkan percobaan yang telah ia lakukan, ditemukan ada 4 sifat dari gaya listrik. Yang pertama, gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua partikel dan arahnya adalah sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel tersebut. Kemudian yang kedua, gaya listrik sebanding dengan muatan Q1 dan Q2 pada kedua partikel. Yang ketiga, gaya listrik akan tarik-menarik jika muatan-muatannya berbeda tanda atau dikatakan muatannya tersebut tidak sejenis, dan akan tolak-menolak jika muatan memiliki tanda yang sama atau muatannya tersebut sejenis. Kemudian, gaya listrik adalah gaya konservatif. Di sini saya akan membuat sebuah percobaan. Saya ambil dari salah satu sifat dari gaya listrik, yaitu sifat gaya listriknya mengenai gaya listrik akan tarik-menarik jika muatan-muatannya berbeda tanda atau yang disebut dengan muatan yang tidak sejenis. Kemudian akan tolak-menolak jika muatan memiliki tanda yang sama atau muatan tersebut sejenis. Adapun alat dan bahan yang digunakan di dalam percobaan ini yaitu penggaris, tisu, benang, gunting, dan 2 buah sedotan. Baiklah, kita langsung saja memasuki langkah percobaannya. Langkah percobaannya yang pertama yaitu kita harus menyiapkan benang. Ambil benang ini, kemudian kita ukur menggunakan penggaris sepanjang 20 cm. Setelah kita ukur sepanjang 20 cm, selanjutnya, ikat benang ini pada salah satu sedotan, tepatnya di tengah-tengah sedotan ini. Setelah benangnya diikat pada bagian tengah sedotan ini, maka langkah selanjutnya kita akan mengukur jarak kedua ujung pada sedotan ini agar sama panjang, sehingga jika digantung, sedotan ini akan setimbang. Panjangnya yaitu 23 jadi 11,5. 11,5 tepat di sini ya. Di sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengambil tisu, kemudian lipatkan. Setelah dilipat seperti ini, setelah dilipat tisunya, gosokkan tisu pada salah satu ujung dari kedua sedotan yang diberi benang dan yang tidak diberi benang. Kita akan menggosokkannya di sini.
gosok terus. Kemudian setelah digosok, pegang sedotan yang ada benangnya di tangan kanan, kemudian sedotan yang tidak ada benangnya di tangan kiri. Kita akan lihat bagaimana sedotan ini akan bergerak. Kita amati terus. Coba kita amati apa yang terjadi pada sedotan ini. Coba kita ubah arah gerakannya. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, dapat kita ketahui bahwa ketika kedua ujung sedotan digosokkan pada tisu, maka sedotan-sedotan yang semula tidak bermuatan atau netral menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik negatif terbentuk pada kedua ujung sedotan karena elektron dari tisu berpindah ke sedotan saat kita gosokkan sedotan tersebut dengan tisu. Ketika kedua ujung sedotan ini didekatkan atau berdekatan, maka terjadilah gaya tolak-menolak karena muatannya sama atau sejenis, sehingga percobaan ini dikatakan hukum Coulomb. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa suatu benda dapat dikatakan bermuatan negatif apabila benda tersebut mengalami kelebihan elektron, sedangkan suatu benda dapat dikatakan bermuatan positif apabila benda tersebut mengalami kekurangan elektron. Sedangkan benda yang tidak bermuatan atau netral itu terjadi karena jumlah muatan positifnya dengan jumlah muatan negatifnya sama. Kemudian dua benda bermuatan sejenis akan mengalami tolak-menolak, sedangkan dua benda yang bermuatan tidak sejenis akan mengalami gaya tarik-menarik. Baiklah, hanya itulah mungkin yang dapat saya sampaikan dan yang percobaan yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.